Gelandang Crystal Palace Jairo Dewal mendarat di Indonesia akhir Mei, benarkah? Alhamdulillah, laga Indonesia versus Guinea disiarkan di televisi nasional. Kabar baik timnas Indonesia, pelatih Guinea akui punya masalah mengkhawatirkan jelang playoff Olimpiade Paris 2024. Indra Syafri bergerilya di Belanda untuk cari pemain diaspora. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar baik datang untuk timnas Indonesia U23. Ya, timnas Indonesia versus Guinea dalam playoff Olimpiade Paris 2024 akhirnya akan disiarkan langsung RCTI. Laga ini menjadi perjuangan terakhir Garuda Muda untuk meraih tiket Olimpiade Paris 2024. Meski begitu, pencinta sepak bola tanah air tak perlu khawatir. Pasalnya, pertandingan ini akhirnya bisa disaksikan secara langsung melalui RCTI. Hal ini diketahui lewat unggahan Instagram resmi ofisial RCTI tadi malam. Jelang laga ini, pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong dihadapkan dengan berbagai masalah pelik, mulai dari keletihan para pemain. Arsitek asal Korea Selatan itu juga kehilangan sejumlah pilarnya. Kapten Rizky Ridho dipastikan absen, sementara Justin Hubner pun terancam tak bisa tampil. Pasalnya, dia sudah kembali ke klubnya Cerezo Osaka. Hingga saat ini, PSSI masih terus berusaha melobi klub Jepang tersebut untuk bisa mengizinkan sang pemain kembali ke timnas Indonesia U23. Bukan hanya Justin Hubner, PSSI juga terus membujuk Yves Sigton untuk melepas Elkan Bagot untuk bisa memperkuat Garuda Muda kontra Guinea. Kekecewaan terhadap pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir terhadap pemain timnas Indonesia U23 tidak hanya menjadi sorotan publik, tetapi juga mencuatkan respon tegas dari kakak salah satu pemain, Octavianus Fernando alias Ovan. Pada Jumat lalu, Ovan mengekspresikan ketidakpuasannya terhadap komentar Erick Thohir yang dinilai kurang bijak dalam memberikan motivasi kepada para pemain. Pernyataan kontroversial Erick Thohir bermula dari unggahan video di media sosialnya setelah kekalahan timnas Indonesia dari Irak dalam laga perebutan tempat ketiga Piala Asia. Kita jatuh bersama, bangun bersama, sepak bola bukan permainan 2 orang, tapi permainan 11 orang, ujar Erick Thohir. Namun Ovan sebagai perwakilan keluarga menyoroti bahwa kalimat tersebut dapat dianggap menyudutkan pemain tertentu, termasuk adiknya sendiri Marcelino Ferdinand. Marcelino yang berusia 19 tahun menjadi salah satu pemain yang disorot oleh netizen karena dianggap terlalu egois dalam permainannya. Sebagai keluarga, sebagai kakak dari Marcelino, saya kecewa dengan update-nya Erick Thohir. Pak Erick harusnya menjadi bapak pemain timnas. Harusnya kalau menyemangati jangan seperti itu. Dia mengatakan bahwa permainan sepak bola itu 11 orang bukan 2 orang. Nah itu menggiring, ujar Ovan. Ovan menilai bahwa Erick Thohir seharusnya menggunakan pendekatan yang lebih personal dan bijak dalam memberikan motivasi kepada para pemain timnas U23. Ia menyarankan agar Erick Thohir lebih menggali pemahaman atas kesulitan yang dialami para pemain serta memberikan dukungan. Menanggapi hal ini, Ovan menegaskan bahwa pemain muda seperti Marcelino perlu mendapatkan dukungan dan pengertian yang lebih besar dari pihak manajemen. Ia menyoroti tekanan besar yang dialami oleh para pemain muda Indonesia dan kurangnya sistem pendukung yang memadai. Dalam pandangannya, Ovan menegaskan bahwa Marcelino tidak langsung merasa terpengaruh secara mental oleh komentar negatif atau kritikan yang dialamatkan kepadanya. Marcelino tetap menunjukkan ketahanan mental yang kuat dan fokus untuk menghadapi tantangan selanjutnya. Tim nasional Indonesia U23 telah tiba di ibu kota Prancis, Paris untuk memainkan pertandingan playoff melawan Guinea demi memperebutkan tiket Olimpiade 2024. Ketibaan Garuda Muda diunggah oleh akun Instagram Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris Senin kemarin. Duta Besar Indonesia untuk Paris, Muhammad Oemar, turut menjemput pasukan asuhan Sintayong tersebut. Timnas Indonesia akan bertanding melawan Guinea pada Kamis malam. Sesuai dengan pedoman FIFA dan alasan keamanan, maka laga itu akan berlangsung tertutup. Indonesia harus memainkan laga playoff tersebut karena finish di posisi keempat pada Piala Asia U23 2024. Sebagaimana Indonesia, Guinea juga menduduki peringkat keempat pada perhelatan Piala Afrika U23 2024. Guinea kalah adu penalti dari Mali pada perebutan peringkat ketiga turnamen itu. Pemenang pertandingan Indonesia melawan Guinea akan lolos ke Olimpiade Paris 2024 dan menghuni grup A bersama tuan rumah Prancis. Gelandang Crystal Palace Jairo Dewal memiliki peluang mendarat di Indonesia akhir Mei 2024.
Hal itu diketahui dalam sebuah obrolan antara Jairo Ridewal dengan sebuah akun yang diunggah ulang oleh pemain keturunan.id. Sejak akhir Januari 2024, nama Jairo Ridewal kencang beredar sebagai pemain selanjutnya yang dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Kabarnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah melakukan video call dengan gelandang 27 tahun tersebut. Hasil dalam obrolan tersebut, Jairo Ridewal hampir datang ke Indonesia pada FIFA Matchday Maret 2024. Namun karena ingin fokus dengan pemulihan cedera yang dialami, Jairo Ridewal membatalkan rencana datang ke tanah air. Sekedar diketahui pada Maret sampai April 2024, Jairo Ridewal sempat mengalami cedera. Setelah pulih dari cedera, gelandang bertahan Belanda ini pelan-pelan kembali bermain bersama Crystal Palace. Dari 4 laga terkini yang dimainkan Crystal Palace, Jairo Ridewal turun dalam 3 laga diantaranya. Ia bahkan bermain 13 menit saat Crystal Palace menang 1-0 atas Liverpool di pekan ke-33 Liga Inggris. Jairo, apakah benar Anda akan datang ke Indonesia akhir bulan ini? Tolong konfirmasi bro, tulis akun yang diunggah ulang pemain keturunan.id. Mungkin itu tergantung beberapa hal, balas Jairo Ridewal. Jika benar datang ke Indonesia pada akhir Mei 2024 atau setelah Premier League 2023-2024 berakhir, mantan pemain Ajax Amsterdam itu bakal diproyeksikan timnas Indonesia untuk mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia membutuhkan banyak pemain hebat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia demi bersaing dengan negara-negara besar di Asia. Kabar baik untuk timnas Indonesia U23, Alfreanda Dewangga dalam perjalanan menuju Paris, Prancis untuk bermain di playoff Olimpiade 2024. PSIS Semarang selaku pemilik Alfreanda Dewangga telah menerima surat dari PSSI terkait pemanggilan pemain. Kami sudah menerima surat dari PSSI terkait pemanggilan Dewangga pada Senin siang. Sore ini atau kemarin Dewangga langsung berangkat. Semangat ya Dewa, dan bawa Indonesia tampil di Olimpiade Paris 2024, ujar Yoyok Sukawi. PSIS Semarang punya 2 wakil di timnas Indonesia U23 untuk playoff Olimpiade 2024. Selain Alfreanda Dewangga, Mahesa Jenar juga diwakili Muhammad Adi Satrio. Kepastian bergabungnya Alfreanda Dewangga sedikit melegakan untuk timnas Indonesia U23. Pasalnya skuad Garuda Muda telah kehilangan Rizky Ridho yang akumulasi kartu merah. Usai Alfreanda Dewangga, timnas Indonesia U23 juga masih menunggu kabar dari 2 pemain lagi. Keduanya yaitu Justin Hubner dan Elkan Bagot yang diharapkan bisa bergabung di Paris. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia U23 bakal melawan Guinea U23 di perebutan 1 tiket ke Olimpiade Paris 2024. Jelang pertandingan timnas Indonesia U23 versus Guinea, salah satu media Prancis Le Parisien menuliskan bahwa nantinya pemenang sudah ditunggu oleh timnas Prancis U23 yang diasuh oleh legenda Arsenal Thierry Henry. Olimpiade Paris 2024, Indonesia atau Guinea yang satu grup dengan Les Blues, tulis pemberitaan media Prancis itu. Dalam pemberitaan itu disebutkan bahwa Indonesia harus menjalani babak playoff demi tiket Olimpiade Paris karena kalah dari Irak. Dan pemenang laga timnas Indonesia versus Guinea akan berada di grup A bersama Amerika Serikat, Selandia Baru, dan anak asuh Thierry Henry, ungkap Le Parisien. Di grup A cabur sepak bola Olimpiade Paris, Prancis sebagai tuan rumah akan melakoni laga pembuka melawan Amerika Serikat. Setelah itu Prancis akan melakoni laga kedua melawan Guinea atau timnas Indonesia U23. Gelandang timnas Indonesia U23 Marcelino Ferdinand mengakui ingin menangis melihat komentar netizen Indonesia. Seperti diketahui, nama Marcelino Ferdinand belakangan ini ramai jadi pembicaraan. Ia menjadi pembicaraan setelah timnas Indonesia U23 menelan kekalahan dari Irak dalam perebutan posisi ketiga Piala Asia U23. Skuad Garuda Muda memang menelan kekalahan dari Irak dan finish di posisi keempat Piala Asia U23. Namun setelah tim Merah Putih menelan kekalahan, beberapa pemain mendapat kritik dari netizen Indonesia, salah satunya yakni Marcelino Ferdinand. Pemain KMSK DNZ tersebut mendapat kritik dari netizen Indonesia karena dinilai egois saat melawan Irak. Akan tetapi, kritikan semakin keras diberikan kepada Marcelino Ferdinand setelah ia merespon netizen. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu membalas netizen dengan menyebut negara lucu. Situasi itu membuat Marcelino Ferdinand semakin dihujat netizen di berbagai media sosial. Bahkan hujatan itu juga ditunjukkan kepada Marcelino Ferdinand di Instagram klubnya. Netizen Indonesia juga mengungkapkan rasa kecewanya di Instagram KMSK DNZ. Ternyata ini membuat Marcelino Ferdinand merasa tidak nyaman.
Pemain kelahiran Jakarta 9 September 2004 itu bahkan mengaku sempat ingin menangis melihat tingkah netizen. Pemain berusia 19 tahun itu mengaku ingin menangis saat melihat komentar netizen Indonesia. Pasalnya, netizen Indonesia juga menyasar ke akun klub asal Belgia tersebut. Marcelino mengaku bahwa ia sebenarnya membuka komentar di Instagram pribadinya agar netizen Indonesia bisa berkomentar ke dia langsung. Ia berharap komentar netizen Indonesia tak akan menyebar kemana-mana, apalagi ke Instagram klub yang diperkuatnya. Namun, justru netizen Indonesia pun menyasar ke akun klub. Situasi ini membuat Marcelino Ferdinand mengaku ingin menangis melihat komentar dari netizen Indonesia itu. Semoga beruntung untuk tim promosi, ingin menangis melihat komennya. Yalah, sengaja tak buka komenku supaya tidak menyebar kemana-mana, ternyata sama saja, ujar Marcelino Ferdinand. Sebenarnya bukan hal yang aneh apabila Marcelino sampai ingin menangis karena komentar netizen Indonesia. Pasalnya komentar yang diberikan sangat jahat sehingga tak sedikit pihak yang juga membela Marcelino. Pasalnya pemain muda ini telah berjuang bersama timnas Indonesia dan tentu saja ia telah memberikan yang terbaik buat tim merah putih. Pelatih timnas Indonesia U20 Indra Sapri mengabarkan bahwa dirinya sedang berada di Belanda bersama Pardi Bahdim untuk mencari pemain diaspora. Indra Sapri kini didapuk untuk menjadi pelatih Garuda Nusantara yang merupakan bekas tim U17 yang tampil di Piala Dunia U17 2023 lalu. Di dalam skuadnya pada saat ini, Indra Sapri memiliki sejumlah pemain bintang, termasuk Arkan Kakak yang sudah bermain untuk tim senior Persis Solo. Selain itu, ada beberapa pemain diaspora seperti Welber Jardim yang berkarir di Sao Paulo FC, serta Chow Yun Damani. Amar Brikic yang menimba ilmu di Akademi Hoffenheim juga bisa menjadi andalan untuk timnas Indonesia U20 yang sedang menatap dua kompetisi pada tahun ini. Dua kompetisi tersebut adalah Piala AFF U19 2024 yang akan digelar pada Juni mendatang dan kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada September mendatang. Ditambah lagi, Indra Sapri bakal segera memiliki Zen Raven, striker FC Dordrecht berusia 18 tahun yang sedang menjalani proses naturalisasi. Untuk menambah kualitas Garuda Nusantara, Indra Sapri bergerilya lagi di Belanda bersama agen pemain keturunan Pardi Bahdim. Pardi memang banyak berjasa dalam proses pencarian bakat para pemain diaspora, terutama di Belanda, dan Indra Sapri pernah memiliki pengalaman manis bersamanya. Dibeberkan oleh Indra Sapri, dirinya pernah menemui ipar Jenner dan Justin Hubner saat melalui proses naturalisasi pada tahun 2022 lalu. Bersama Pardi Bahdim yang selalu setia membantu selama di Belanda, 2 tahun lalu juga saat bertemu ipar Jenner dan Justin Hubner, kita juga kerja bareng, ujar Indra Sapri di Instagram storiesnya. Salah satu pemain keturunan yang mungkin perlu diperhatikan Indra Sapri mungkin adalah Julian Orib, seorang gelandang yang bermain untuk tim junior AZ Alkmaar. Namun siapa tahu nantinya ada nama baru lain yang bakal ditemukan oleh Indra Sapri dan Pardi Bahdim. Jelang pertandingan hadapi timnas Indonesia U23, pelatih Guinea U23 Kabadiawara mengkhawatirkan performa anak asuhnya yang belum pernah menciptakan gol sejak penyisihan grup Piala Afrika U23 2023. Babak kualifikasi Olimpiade Paris 2024 dijadwalkan akan digelar pada Kamis di Stadion Clairefontaine yang mempertemukan antara timnas Indonesia U23 dengan Guinea. Keduanya bertemu di babak kualifikasi pasca dinobatkan menjadi peringkat keempat dan menjadi perwakilan dari benuanya untuk menjadi tim terakhir yang lolos ke Olimpiade Paris. Jelang laga hidup dan mati itu, muncul sebuah masalah di kubu wakil Afrika yang dikhawatirkan pelatih Guinea Kabadiawara. Kabadiawara mengatakan bahwa saat ini Guinea sedang mengalami masa sulit pasca mengalami penceklik dan sama sekali belum mencetak gol sejak babak penyisihan grup Piala Afrika U23. Hal yang harus dihindari mendominasi dan tidak mencetak gol seperti yang terjadi pada Guinea pada Piala Afrika U23 2023. Kami harus efisien, realistis sejak peluang pertama. Kami tidak boleh memberikan ruang bagi kesalahan, tetap konsentrasi dan tekun agar tidak dihukum karena serangan balik atau penalti, ujar Kabadiawara. Menurut Kabadiawara, Guinea berada dalam situasi cukup krusial dalam menentukan nasib bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024. Hal tersebut berbanding terbalik dengan timnas Indonesia U23 yang berhasil menyarangkan 8 gol sepanjang gelaran Piala Asia U23 2024.